Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, ataupun bahkan selamat malam ketika Anda baru melihat video pembelajaran saya ini. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang elektroskop. Namun sebelum kita membahas tentang elektroskop, saya mengingatkan kepada kita semua agar jangan lupa melakukan subscribe agar Anda menjadi orang yang paling beruntung di dalam mendapatkan notifikasi setiap kali upload video-video terbaru tentang pembelajaran dari saya. Baik, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang elektroskop. Ya, elektroskop itu apa? Nah, itu dulu. Apa itu elektroskop? Jadi elektroskop itu secara garis besar merupakan alat untuk mendeteksi ada atau tidaknya muatan listrik seperti itu. Oke, jadi dia ini tidak mengukur berapa muatan yang ada, kemudian apa jenis muatan yang ada dan seterusnya. Dia tidak seperti itu. Dia hanya mendeteksi ada atau tidak. Habis ya, seperti itu saja. Dan kemudian elektroskop itu nanti terbagi dua, yaitu ada elektroskop netral atau yang lebih kita kenal dengan elektroskop biasa, kemudian elektroskop elektron ya. Perbedaannya itu nanti cukup signifikan ya. Namun kali ini kita akan memulainya dari pembahasan elektroskop elektron. Elektroskop elektron secara fisik dia itu memiliki kepala, kemudian ada batang terbuat dari logam, kepala juga tadi terbuat dari logam, kemudian ada sumber isolasi, kemudian ada plat logam di sini yang lebih cocok kita sebut sebagai daun ya, daun emas lebih tepatnya. Lalu ada dinding kaca untuk menghindari adanya pengaruh muatan-muatan dari luar yang tidak kita harapkan. Seperti itu. Nah, jadi elektroskop elektron ini nantinya seluruh tubuhnya itu bermuatan listrik negatif. Seperti itu. Ya. Nah, jadi apabila misalnya datang benda bermuatan negatif, ya, misalnya kita dekatkan plastik kemari, atau ebonit kemari, atau karet kemari, yang sudah terlebih dahulu kita gosok dengan kain wol atau rambut kering, maka daunnya ini nanti akan semakin mekar ya, akan semakin mekar atau semakin berkembang. Jadi kita bisa lihat seperti ini, dia nanti akan semakin mekar ya. Nah, itu tandanya kalau benda yang datang itu bermuatan listrik negatif. Kenapa? Karena kan dia tadinya awal saja dia sudah bermuatan listrik negatif. Nah, lalu kita dekatkan benda yang bermuatan negatif. Pasti yang terjadi adalah muatan sejenis akan tolak-menolak, sehingga nanti daunnya ini semakin mekar. Sebaliknya, apabila kita dekatkan benda bermuatan listrik positif, maka ini nanti daunnya akan menguncup. Ya, kenapa? Karena kan positif dengan negatif akan terjadi tarik-menarik. Ya, seperti itu dia. Contoh benda bermuatan listrik positif itu misalnya kaca. Kaca kalau kita gosok dengan kain sutra, ingat ya, kain sutra itu nanti akan menjadi benda bermuatan positif. Kenapa? Sebagai contoh seperti ini. Jika Anda pengguna kacamata, maka Anda akan dibekali dengan sepotong kain yang ada pada kotak kacamata Anda. Kotak kacamata Anda itulah sejenis kain sutra, di mana tujuannya apabila kacamata Anda itu buram, maka Anda bisa menggunakannya untuk menggosok. Ingat, buramnya itu akibat banyaknya debu-debu yang menempel, sehingga debu-debu tadi perlu kita bersihkan. Ingat, debu itu bermuatan listrik negatif atau elektron, sehingga begitu digosok nantinya kacamata kita itu akan menjadi kinclong dan debu-debu tadi menempel pada kain sutra. Jadi elektron itu menempel pada kain sutra. Seperti itu dia ya. Nah, kalau kita lanjutkan ke bawah lagi,
Untuk elektroskop netral ya seperti ini dia. Jadi elektroskop netral itu nanti misalnya ya, benda bermuatan listrik negatif kita dekatkan, maka nanti pada bagian kepala elektroskop netral akan terdapat muatan positif, sedangkan pada daunnya bermuatan listrik negatif. Nah, kemudian dengan menggunakan jari tangan, ya tujuannya apa? Agar elektron ini tadi yang ada pada daunnya kita tarik keluar. Inilah mengapa elektron kalau ditempelkan ke bumi, ya karena kan tangan kita tuh langsung bersentuhan dengan bumi, maka dia nanti ya akan menjadi netral, kuncup dia seperti ini ya. Nah, dan ini juga nanti bisa Anda lihat sendiri dari gambarnya sudah kelihatan ya. Ini benda bermuatan negatif, ini positif. Lalu kita dekatkan atau kita jauhkan, makanya nanti ini bagian kepalanya bermuatan listrik positif dan daunnya bermuatan listrik positif juga. Namun dari keempat gambar ini maksud saya, ya sebenarnya kelemahan daripada elektroskop netral itu adalah seperti ini. Kan elektroskop itu kan tadi fungsinya adalah untuk mendeteksi ada atau tidaknya muatan, kan begitu. Nah, perihal nanti jenisnya apa itu kan bisa kita lihat ya pada daunnya. Kalau pada elektroskop netral kita sulit membedakannya, atau bisa dengan kata lain kita sudah lebih dulu tahu elektroskop elektron itu bisa mendeteksi sekalipun kita belum tahu. Kalau ini kita sudah tahu, kurang lebih seperti itu. Jadi seperti itu kelemahannya. Jadi untuk itu yang perlu kita ambil dari gambaran elektroskop biasa ini atau elektroskop netral adalah bila benda yang datang itu positif, negatif maksud saya, maka pada kepalanya akan muncul muatan positif. Daunnya itu nanti negatif. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita masuk kepada distribusi muatan listrik dan generator listrik statis. Kalau untuk distribusi muatan, jadi secara kamus distribusi itu adalah penyebaran, kurang lebih seperti itu. Nah, untuk distribusi muatan listrik, kalau benda itu berbentuk teratur rapi seperti gambar ini, maka nanti penyebaran atau sebaran muatan itu terbagi merata, ya, terbagi merata. Beda kasus kalau misalnya bendanya itu memiliki bentuk tidak rapi atau tidak teratur seperti ini, dimana pada bagian ini distribusi muatannya cukup merata, sementara di sini ada bentuk semacam katakanlah dia sempitan ya seperti ini. Nah, disinilah nanti akan terdapat banyak konsentrasi muatan, ya kurang lebih seperti itu dia. Jadi distribusi muatan listriknya itu bisa kita langsung tentukan apabila bentuk bendanya tidak rapi dan teratur.